Selamat datang di saluran YouTube kami yang berdedikasi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Saya, Dr. Rumia Tobing, akan menjadi narasumber tunggal untuk menemani Anda, pemirsa yang selalu ingin meningkatkan pengetahuan, terutama di bidang kesehatan. Dengan edukasi kesehatan melalui channel ini, saya berharap masyarakat pemirsa bisa hidup lebih sehat dan produktif. Pada episode perdana, kita sudah mengetahui bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan tantangan masalah kesehatan yang sangat serius di Indonesia. Utamanya karena kasusnya tinggi, bertambah setiap tahun, dan membuat anggaran BPJS Kesehatan semakin berat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Di antaranya adalah pertama, keturunan. Jika ada anggota keluarga yang menderita diabetes, risiko Anda untuk mengembangkan penyakit ini bisa lebih tinggi. Yang kedua, obesitas. Orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas lebih rentan terkena diabetes. Ketiga, kebiasaan makan yang tidak sehat. Mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat atau gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes. Keempat, gaya hidup tidak aktif, tidak berolahraga, atau kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko diabetes. Kelima, kondisi kesehatan lain. Beberapa kondisi kesehatan lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau sindrom ovarium polikistik PCOS dapat meningkatkan risiko diabetes. Keenam, usia. Risiko diabetes meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ketujuh, kehamilan. Wanita hamil juga dapat mengalami diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi selama kehamilan dan dapat mempengaruhi kesehatan calon bayi. Yang kedelapan, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi kadar gula darah seseorang dan meningkatkan risiko diabetes. Dalam beberapa kasus, diabetes mellitus juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui. Kalau Anda memiliki salah satu atau lebih dari 3 faktor risiko tadi, maka jangan khawatir. Usahakan memeriksakan diri ke laboratorium untuk deteksi dini. Caranya, pertama, tes darah puasa. Tes darah ini dilakukan setelah Anda berpuasa selama minimal 8 jam. Jika kadar gula darah puasa Anda lebih dari 126 mg per desiliter, maka kemungkinan besar Anda menderita diabetes mellitus. Yang kedua, tes toleransi glukosa oral.
Tes ini melibatkan minum air manis yang mengandung glukosa dan kemudian tes darah pada beberapa internal setelah minum air manis tersebut. Jika kadar gula darah Anda 2 jam setelah minum air manis tersebut adalah 200 mg per desiliter atau justru lebih, maka kemungkinan besar Anda menderita diabetes. Yang ketiga, tes hemoglobin A1C. Tes ini menunjukkan rata-rata kadar gula darah Anda selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Jika hasil tes menunjukkan angka 6,5% atau lebih, maka kemungkinan besar Anda menderita diabetes. Selain itu, Anda juga dapat mendeteksi gejala diabetes ini seperti sering buang air kecil, haus yang berlebihan, dan penurunan berat badan yang tidak jelas. Jika Anda mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diingat bahwa deteksi dini diabetes sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti kerusakan pada saraf, kerusakan ginjal, kerusakan pada jantung. Sekali lagi, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika Anda memiliki faktor risiko diabetes, dapat mencegah komplikasi yang memperburuk kesehatan Anda. Apakah di antara pemirsa ada yang memiliki risiko maupun gejala-gejalanya? Nah, hati-hati ya, karena diabetes mellitus dapat menurunkan kualitas hidup, bahkan menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif. Untuk informasi selanjutnya, ayo ikuti terus channel YouTube Sehat Terus bersama Dr. Rumia Tobing. Sampai jumpa.